Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Iya, mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Senang dan bahagia kembali kita masih bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi teman-teman kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini berkaitan dengan uang. Ya, siapa sih yang tidak membutuhkan uang ya? Anda, saya, dan hampir semua orang membutuhkan uang. Kenapa? Sebab uang ini hampir di semua daerah, hampir di semua negara menggunakan uang sebagai alat transaksi mereka. Nah, teman-teman, ternyata dengan kekuatan pikiran kita, dengan pikiran kreatif kita, kita bisa mendapatkan banyak uang dalam kehidupan kita, atau kita bisa memanggil lebih banyak uang dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini hidupnya berkecukupan, memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, ada beberapa orang yang memang kesulitan dalam hal keuangan. Nah, dalam video kali ini teman-teman, satu tips kembali saya hadirkan untuk Anda, bagaimana kita bisa mengundang lebih banyak uang dalam kehidupan kita. Ya, tipsnya adalah kita memperbaiki pola pikir kita akan uang. Dalam hal ini adalah kita perbaiki apa yang Anda minta kepada semesta, kepada Tuhan Sang Maha Pencipta perihal uang. Mungkin Anda saat ini sudah melakukan afirmasi, Anda sudah melakukan visualisasi, Anda mungkin juga sudah berdoa, meminta rezeki atau meminta rizki khususnya untuk uang. Anda mungkin berdoa agar dilancarkan keuangan Anda, rezeki keuangan Anda agar ditambah. Ya, Anda ingin memiliki tabungan banyak, Anda ingin bisa membayar hutang-hutang Anda ingin memiliki deposito atau tabungan uang dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, itu bisa kita peroleh jika kita memprogram pikiran kita terutama tentang uang. Perbaiki bagaimana cara Anda meminta uang kepada semesta. Sebenarnya tidak masalah berapapun uang yang Anda inginkan, uang yang Anda minta dari semesta. Namun demikian teman-teman, di awal-awal kita menerapkan hukum tarik-menarik ya, terutama untuk mengundang uang, ini sering sekali kita akan mengalami kegagalan. Salah satu kegagalan tersebut adalah terjadinya pertentangan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini teman-teman, kita akan mengakali dalam tanda kutip ya, mencari celah bagaimana keinginan kita untuk mendapatkan banyak uang atau menarik banyak uang itu tidak mendapatkan banyak pertentangan dari pikiran sadar Anda ya. Ada beberapa poin, ada beberapa catatan-catatan penting yang harus kita terapkan sebagai syarat agar keinginan kita untuk menarik uang dari semesta itu bisa terwujud. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki teman-teman, memperbaiki sikap dan cara pandang kita akan uang tersebut. Anda boleh menentukan besar uang yang Anda minta itu sesuai dengan kebutuhan Anda ya, untuk kebutuhan Anda saat ini. Ini adalah latihan awal yang cukup efektif teman-teman. Nanti jika Anda sudah mampu dengan mudah menarik energi uang, rezeki uang ke dalam hidup Anda boleh ya menentukan berapapun besarnya. Bahkan sesuatu yang menjadi impian Anda di masa depan pun itu bisa Anda peroleh, itu bisa Anda wujudkan dengan menggunakan energi dari semesta melalui konsep hukum tarik-menarik ini ya. Nah, oleh karena itu Anda bisa lihat lagi teman-teman, berapa rupiah atau berapa nilai uang yang Anda tulis dalam afirmasi Anda, berapa banyak uang yang Anda visualisasikan dalam visualisasi Anda. Mungkin Anda menginginkan uang sebesar 100 juta, mungkin 200 juta, mungkin 500 juta, atau mungkin 1 miliar, atau mungkin lebih dari itu. Nah, ini ternyata berpengaruh teman-teman terhadap cepat atau lambatnya keinginan akan uang tersebut terwujud ya. Pemahamannya begini teman-teman, jika Anda meminta kepada semesta sejumlah uang ya dalam jumlah besar, sementara Anda saat ini mungkin memiliki gaji yang kecil, sehingga uang yang Anda minta dalam visualisasi Anda atau dalam afirmasi Anda mungkin terasa di luar kemampuan Anda atau mungkin terlalu besar. Nah, ini yang bisa menyebabkan pertentangan antara pikiran sadar Anda dan pikiran bawah sadar Anda. Padahal kita tahu teman-teman, yang akan direspon oleh semesta, yang akan diwujudkan oleh semesta adalah keinginan-keinginan
yang sudah diterima atau ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika Anda meminta sesuatu, khususnya uang, dalam jumlah yang besar, sementara Anda sendiri tidak memiliki cukup keyakinan untuk memperoleh uang tersebut, maka keinginan Anda tidak akan diterima atau ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, taruh kata Anda meminta uang 1 miliar, sementara gaji Anda tadi saya bilang mungkin hanya 3 juta. Mungkin akan ada pertentangan dalam pikiran sadar Anda. Apakah mungkin 1 miliar ini bisa saya peroleh? Itu uangnya besar sekali. Wah, gimana prosesnya ya? Gaji saya aja sebulan 3 juta. Kalau dari bonus, kayaknya nggak mungkin. Apa iya nemu uang? Nah, pikiran-pikiran seperti itu, teman-teman, itu adalah pertentangan dari pikiran sadar Anda, yang dia selalu bermain akan logika, nalar, ya, dan analisa. Nah, sementara yang diterima oleh pikiran bawah sadar Anda, itu adalah sesuatu yang memang menjadi keyakinan Anda. Catatannya adalah, ketika Anda memiliki keyakinan yang teguh, ya, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan terhadap apa yang Anda minta, meskipun itu jumlahnya 1 miliar sekalipun, maka keinginan itu pasti bisa terwujud. Catatannya tadi ya, diterima atau ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Tetapi jika masih banyak pertentangan oleh pikiran sadar Anda, maka permintaan Anda pasti tidak akan terwujud. Ya, kenapa? Karena dia belum sampai atau belum diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Itu teman-teman sering dialami atau sering terjadi pada kita yang mungkin ya baru belajar atau baru menerapkan hukum tarik menarik ya. Jadi masih ada pertentangan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dulu saya sering mengalami ini teman-teman, ketika saya masih dalam tahap belajar menerapkan hukum tarik menarik dalam kehidupan saya, terutama mengundang uang atau menarik uang dari semesta. Nah, oleh karena itu tips berikut ini mudah-mudahan bisa membantu Anda, yaitu adalah kita menyesuaikan jumlah uang yang kita minta kepada semesta ini berdasarkan kebutuhan kita. Ya, sekali lagi berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan kebutuhan Anda. Taruh kata Anda 1 bulan membutuhkan uang sekitar 10 juta. Ya, Anda total untuk biaya sekolah, untuk biaya rumah tangga, untuk bayar ini, bayar itu ya. Itu total mungkin sekitar 10 juta Anda butuhkan. Nah, teman-teman, acuan 10 juta ini jelas sudah sering terlintas dalam pikiran Anda, bahkan sudah menjadi satu kebutuhan dalam pikiran bawah sadar Anda. Yang mau tidak mau, aku harus punya 10 juta setiap bulan. Kebutuhanku 10 juta. Nah, akan lebih mudah ketika Anda menyesuaikan uang yang Anda minta dengan kebutuhan Anda. Ya, sebab ketika Anda meminta jumlah uang sesuai dengan kebutuhan Anda sudah tahu uang itu untuk kebutuhan apa saja. Ya, di pikiran Anda sudah terbayang akan uang yang Anda minta tadi kepada semesta tadi, akan uang yang Anda inginkan, dan juga kegunaan uang itu pada saat Anda sudah memilikinya. Lain halnya teman-teman, ketika Anda meminta sejumlah uang dan Anda tidak tahu uang itu untuk apa nanti. Yang penting punya uang banyak. Memang sepertinya ini mudah. Tetapi teman-teman, realitanya adalah pikiran sadar Anda itu akan lebih menentang. Ya, baik itu nanti menentang prosesnya bagaimana, uang itu untuk apa. Ya, nah ketika Anda belum tahu uang itu untuk apa, Anda belum memiliki sebuah gambaran dalam pikiran Anda, maka sulit pikiran bawah sadar menerima apa yang Anda minta. Nah, oleh karena itu sekali lagi Anda bisa merubah atau menyesuaikan berapa jumlah uang yang Anda minta kepada semesta, baik melalui afirmasi, melalui visualisasi, atau melalui doa Anda. Sesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda. Taruh kata Anda mempunyai sebuah angan-angan. Saya ingin membeli sebuah mesin misalnya mesin penetas telur misalnya, atau mungkin mesin traktor misalnya, atau apapun itu. Nah, ketika Anda mengetahui berapa kisaran harganya dan Anda menginginkan sejumlah uang untuk membeli alat tersebut, ini masuk akal. Sebab uang itu disesuaikan dengan kebutuhan akan alat yang Anda inginkan. Itu. Tetapi ketika Anda belum mempunyai gambaran dalam pikiran Anda hanya minta, yang penting sudah diucapkan, yang penting sudah minta. Nanti kan alam semesta yang memproses. Betul memang, tetapi kita harus pastikan bahwa keinginan kita itu benar-benar diterima oleh
pikiran bawah sadar kita. Permasalahan dan yang menjadi penghambat tidak terwujudnya keinginan kita itu diantaranya adalah pesan atau keinginan yang kita sampaikan kepada semesta itu tidak diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Kenapa tidak diterima? Karena ditentang oleh pikiran sadar, ya. Nah, oleh karena itu penting adalah menyelaraskan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Buat sesuatu keinginan yang masih bisa diterima oleh pikiran sadar dan juga bisa diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Oleh karena itu, orang-orang tua ada yang sering bilang, nggak usah minta yang muluk-muluk, nanti kalau nggak terwujud malah kecewa. Masuk akal juga teman-teman, sebab ketika kita meminta yang muluk-muluk, itu rata-rata kita tidak tahu yang kita minta itu untuk apa. Itu kita tidak menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu Anda bisa mencoba ini teman-teman. Anda perbaiki lagi bagaimana Anda meminta uang kepada semesta agar rezeki keuangan Anda lancar. Anda bisa rubah teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nanti berikutnya ketika taruh kata Anda saat ini minta 10 juta, di kemudian hari mungkin Anda bisa minta yang lebih lagi seiring dengan mungkin meningkatnya kebutuhan hidup Anda. Itu artinya apa yang kita minta kita harus tahu teman-teman itu untuk apa. Ada mungkin Anda membaca atau menyimak sesuatu ya, cara mendapatkan uang misalnya dalam jumlah misalnya 5 miliar dengan ini. Siapa sih yang nggak pingin uang sebesar itu? Pasti pingin. Tetapi kita harus sadar bahwa kita mempunyai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sesuatu yang sulit untuk diterima logika atau nalar itu akan menjadi pertentangan dalam kita menanamkan keinginan itu di pikiran bawah sadar kita, ya. Oleh karena itu, buatlah keinginan yang tadi masih masuk akal, bisa diterima nalar, sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga semesta akan cepat merespon dan kemudian mewujudkannya untuk Anda, ya. Ingat teman-teman, ini bukan berarti kita tidak percaya dengan keajaiban, ya. Tidak percaya bahwa sesuatu itu mungkin. Yang kita ingin, berapapun besarnya, pasti alam semesta bisa mewujudkan. Betul, saya setuju. Tetapi catatannya adalah apabila keinginan tersebut bisa diterima oleh pikiran bawah sadar Anda, ya. Jangan sampai hanya karena kita ingin jumlah yang besar sehingga keinginan tersebut tidak diterima oleh pikiran bawah sadar Anda, alias ditentang mentah-mentah oleh pikiran sadar Anda, sehingga sia-sia yang kita inginkan selama ini, ya. Mudah-mudahan tips ini teman-teman bermanfaat untuk Anda, ya. Yang kemarin-kemarin mungkin belum berhasil menarik rezeki uang dalam kehidupannya, afirmasinya belum terwujud, visualisasinya juga sering gagal. Coba Anda bisa rubah sekali lagi, ya. Anda sesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda. Jika perlu, Anda membuat orat-oretan berapa pengeluaran Anda, berapa kebutuhan Anda, uang itu untuk apa saja. Nah, itu bisa membantu Anda, ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, ya, satu tips ringan ini. Dan jika ini mungkin Anda anggap baik untuk teman-teman yang lain juga, Anda bisa bagikan kepada teman-teman yang lain. Yang belum subscribe, terima kasih jika Anda bersedia untuk mendukung channel ini melalui subscribe atau like, ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.